kembali lagi di vlog gue. Dan di video kali ini jadi kita rencananya mau ngedyno motor gue si Naomi yang ZX25R. Karena ya pengen tahu aja sih apa namanya sejauh ini setelah udah dimodifikasi segala macam itu performanya gimana, output horsepower yang aslinya itu seperti apa. Terus setelah di dyno nanti rencananya mau pasang BRQ lagi seperti kayak di motor gue yang satunya Zora. Karena apa namanya itu barang walaupun kecil tapi efeknya itu langsung berasa. Ya udah, pokoknya stay tune terus ya. Oke, sekarang kita sudah sampai di tempatnya. Motor gue juga sudah datang dan kebetulan ini kita dynonya di Aerospeed. Terus ini kalian bisa lihat situ. Dyno udah siap ya kan, dyno jet. Terus ini motornya, terus sama mas-masnya lagi dicekin untuk kabel sensor segala macam karena nanti yang dicek itu yang dicolok itu kabel AFR-nya sama kabel injektornya. Terus karena BRQ juga kan peletakan instalasi alatnya itu, barangnya itu kan dibawa tangki nanti sama mas mekaniknya yang ada di sini nanti dibantu. Terus harusnya sih cepet ya karena ini kita juga last customer sih, cuma sendiri doang. Cuma ini kalau gua lihat-lihat ya ini kayaknya rada ribet ya buka fairingnya ya, kayak banyak yang harus diutak-atik segala macem gitu loh, nggak kayak fairingnya yang versi 2 silinder gitu. Kalian bisa lihat sendiri aja itu kayak banyak baut-baut segala macem ya. Nah jadi ini nih barang yang nanti akan diinstal di motor gua, yaitu adalah produk dari BRQ. Nah kalian bisa lihat sendiri. Nah kalian pause dah nih ya, kalian baca nih keuntungannya. Tapi ini serius nih, keuntungannya benar-benar real ya. Makanya nih sekarang mau di dyno biar dapat data akuratnya. Jadi nggak cuma sekedar feeling segala macem gitu. Jadi nanti ada data spesifiknya. Terus dari sini apa aja sih didapat? Nah, ini kan bisa lihat. Pertama yaitu adalah ini yang ditaruh di tangki bensin. Nanti ini namanya B4-nya. Tapi ada 2 karena ternyata untuk ZX25 itu nanti ininya tuh ada 2 yang dimasukin. Jadi totalnya ada 4 biji ya. Sama kayak motor gue yang di ZX636 gue itu. Terus setelah itu ada mini fuelernya. Nih ya, mini fuelernya. Nanti ini yang akan dipasang dari bensin menuju ini, habis itu ke engine. Terus untuk instalasinya segala macam pakai selang yang ukurannya 5/16 ya, jadi sama kayak moge. Oke. Dan ya udah semuanya sudah disiapkan, sudah di prepare. Jadi ini langsung mau dimasukin. Tapi ini aman ya, maksudnya
emang harusnya hasilnya seperti ini kan, nggak ngaco kan? Enggak ngaco. Dia standar ya begini. Standarnya memang berarti seperti ini ya. Oh ya udah. Ya itulah berarti dengan knalpot aftermarket yang sekarang ya. Ya udah, ntar langsung dipasang BRQ dulu. Thank you Mas. Siap. Nah tadi udah di dyno, hasilnya juga udah ketahuan. Tadi sampai 5 kali test run, diambil yang paling terbaiknya, yang paling tertingginya. Oke lah, nah sekarang kita pasang BRQ dulu. Terus nanti setelah dipasang BRQ langsung dites lagi apakah langsung naik atau gimana. Pokoknya stay tune terus. Mengingat sekarang udah mau maghrib sih, dan nggak berasa juga sih, memang waktu cepet banget ya. Masalah beginian tuh emang suka ngabisin waktu, dan rulesnya juga ternyata di bengkel Aerospeed ini udah janjian sama PRT-nya kalau misal udah malam ya nggak boleh geber-geber lagi. Jadi maksimalnya yang tadi yang terakhir dyno itu ya. Jadi paling solusi terbaiknya motor ini setelah udah dipasang BRQ, ya paling gue coba dulu, gue tes dulu jalan seminggu ya kan, kurang lebih ya 100-200 km mah harusnya sih cepet lah ya. Dan habis itu jalan, habis itu balik lagi ke sini buat di dyno biar tahu perbedaan setelah menggunakan BRQ, apakah ada perbedaan dari segi power, torsi ataupun dari segi konsumsi BBM gitu ya. Ya udah deh, paling kayak gitu dulu. Ini lagi masang juga sambil masang, dan memang ya, cepet banget ya waktu kalau di bengkel tuh kayak aduh, time killer, tau nggak? Ya udahlah, kuy. Kalau di RPM atas enak, di bawahnya begandeng. Motornya Kawasaki, jaketnya BMW. Ush, mobil mahal. Oke, jadi hari ini waktunya mau dyno lagi karena sudah lebih dari seminggu ya. Setelah pemasang BRQ udah gue coba rasanya gimana. Sejauh ini sih selama seminggu ini gue nyobain Naomi, memang ada perubahan, terutama dari segi torsinya. Torsinya dia lebih ngisi ya, lebih ngisi, lebih padat, gak begitu ngempos kayak pas awal-awal sebelum pasang BRQ. Karena kan dia kebetulan ini pakai knalpot yang free flow banget ini ya kan. Nah setelah pasang BRQ dari segi power sih, terutama bagian akselerasi ya, torsi berasa lebih padat. Lalu untuk konsumsi BBM, waktu gue pertama kali nyobain motor ini setelah pemasangan knalpot, yang tadinya konsumsi BBM-nya rata-rata pakai knalpot standar itu 21 km per liter, terus setelah ganti knalpot jadi 17 km per liter. Itu lumayan kan jarak. Memang jadi lebih boros gitu. Nah setelah pemasangan BRQ, kalau gue ngeliat dari speedometer di Naomi ini rata-ratanya itu lumayan, yaitu kisaran 19 km per liter. Ada penambahan gitu, penambahan lebih irit. Walaupun memang sih kalau kita ngomongin irit BBM ya, terus terang sih tergantung cara kita berkendara sih. Apakah ridingnya lebih banyak ngegasnya atau nyantai atau gimana gitu kan, memang tergantung tangan kita yang mengatur keiritan bahan bakar suatu kendaraan gitu kan. Cuman setelah pemasangan BRQ dengan pemakaian normalnya gue
dengan angka segitu sih menurut gua lumayan ya, lumayan banget. Ya udah, jadi makanya nih sekarang kita langsung mau menuju ke apa namanya, Aerospeed lagi, bengkel yang ada dynonya itu, supaya biar kelihatan nih ada perbedaan datanya nih. Jadi nggak cuma dari omongan doang, perasaan doang. Takutnya kan dari teman-teman ada yang kayak paling sugesti bang segala macam gini-gini. Nah makanya nih dari video ini gue pengen nunjukin ke teman-teman semua kalau pakai BRQ itu nggak cuma sekedar perasaan doang, tapi dari segi data itu beneran perubahannya ada gitu. Jadi ya udah, nanti kita lanjut di sono aja ya. Di dynonya, soalnya ini macet banget nih. Dan semoga nggak hujan. Oke, sampai. Yuk kita eksekusi. Oke, sekarang kita sudah sampai di bengkel Aerospeed. Mau dyno juga, ini motor gua ZX 25. Ini udah persiapan, kalian bisa lihat sendiri. Penasaran nih hasilnya kayak gimana? Karena sudah dipakai kurang lebih seminggu. Jadi, yuk kita lihat yuk. Dyno. Di RPM 4000 Iya. dia kan mulai digeber kan, narik. 4.000 Nah, di sini naik. udah berubah nih. Iya. Terus secara konsisten berubah. Iya. Jadi di RPM 4000 sampai 17.000 itu nggak ada yang pakai BRQ turun, Iya. semuanya naik ya. Semuanya naik kalau Secara konsisten naik terus. Iya. Jadi peaknya itu di situ, tetapi dari 4000 sampai ke atas semua berubah. Iya. Rata-rata perubahannya itu coba digeser mas, dari dilihat hampir 1 HP terus. Hampir 1 HP tiap di tiap RPM-nya beda 1 HP. Iya. Secara konsisten. Konsisten. Hampir Ya tapi itu konsisten. kelihatan kok gapnya. Ada gap. Ajaib. Iya. Keren. 2 HP. Keren. 2 HP kedengarannya kecil. Iya. Tapi dari motor itu 5%. Iya. Tanpa merubah apa-apa, settingan Benar. apa-apa, cuma dari Di motor juga berasa kalau di ini. Oh, Berasa di jalan berasa, Pak. Bener. 5% untuk motor yang enteng kayak gini aku juga berasa. Itu gede tanpa ngerubah yang lain-lain, cuma BBM. Cuma ganti itu doang ya. Wow.
Jadi kita energi yang kita ambil, yang kita makan, itu semuanya di convert menjadi Iya. bakal kedorong piston semua. Iya. Di tiap RPM makin tinggi itu kan makin Iya. makin susah sebenarnya. Benar-benar. Ya nggak Mas? Ini kan yang paling jago. Iya loh. Lo dia joki bahan beneran. Setelah melihat hasilnya langsung, gue pun sebenarnya cukup kaget sih dengan hasilnya. Karena percaya nggak percaya, produk BRQ ini sudah memberikan bukti nyata kalau di situ ada peningkatan dari segi power, torsi, dan anehnya konsumsi BBM pun juga ikut jadi lebih irit. Ya alias terupgrade semua gitu loh. Nah, perlu nih catatan buat teman-teman semua kalau yang namanya dyno itu disarankan kondisi motornya itu juga harus prima juga ya. Jadi semua hasil dari dyno yang udah gue coba kemarin itu juga ditentuin dari kondisi motornya juga yang dimana harus prima. Contohnya seperti bensin yang digunakan, terus tekanan angin ban. Karena dengan misalnya dua hal tersebut tuh itu juga mempengaruhi output dari hasil dyno yang udah gue lakuin gitu loh. Jadi ketika gue awal dyno itu tekanan angin ban yang gue terapin itu adalah tekanan angin ban depan 32 PS, yang ban belakang juga 34. Begitu juga dengan dyno yang kedua. Terus untuk bensinnya sendiri gue menggunakan Shell yang super dari awal dyno dan yang dyno yang kedua setelah pemasangan BRQ, dan hasilnya pun begini. Ini adalah data sebelum pasang BRQ. Dan ini adalah data setelah pasang BRQ. Nah, seperti kalian bisa lihat, ini adalah datanya. Udah sangat jelas banget, di situ ada peningkatan. Dari segi power ada penambahan 4,8%, dan dari segi torsi ada penambahan sebesar 3,6%. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya hasil datanya nih. Begitu juga dengan konsumsi BBM yang ternyata terupgrade juga ya, karena pada dasarnya sih BRQ ini bukan produk untuk bikin motor atau kendaraan apapun jadi lebih irit ya, bukan, melainkan produk BRQ ini adalah produk performance yang dimana tujuan utamanya itu adalah mengoptimalkan bahan bakar pada kendaraan, yang dari situ dirubah menjadi sebuah tenaga atau yang bisa kita bilang ya power gitu. Jadi sekali lagi ya, ini bukan barang pengirit BBM dari suatu motor atau mobil ya, ini benar-benar barang performance yang tujuannya untuk mengoptimalkan dan mengefisiensikan bahan bakar dari suatu kendaraan, tapi dalam kasus ini adalah motor. Nah, jadi setelah mengoptimalkan dan mengefisiensikan bahan bakar itu saja bisa membuat kinerja mesin dari suatu motor itu bisa memberikan performa yang lebih baik ketimbang sebelum dipasang BRQ. Ya awalnya sih memang gue terus terang aja ya, gue nggak percaya ya barang-barang kayak gini ya, karena nggak jauh-jauh gitu rata-rata orang yang menawarkan produk yang mungkin umumnya itu mungkin teman-teman juga yang nonton ini adalah ini paling pengirit BBM, ini itu ya sama. Gue juga awalnya ngeresponnya sama kayak teman-teman semua, cuma setelah udah gue coba terus ada tes dyno yang dimana ada hasil datanya, ya gue nggak bisa ngomong lagi karena ini beneran ampuh men. Jadi ini barang goib yang dimana racun, ini bener-bener barang performance, ini asli loh. Istilahnya cuma mengeluarkan kocek yang nggak nyampe sampai berapa ya, 20 jutaan, yang dimana apa sih 20 jutaan knalpot gitu kan, knalpot full system, yang dimana juga tujuannya untuk performance, mengupgradekan horsepower segala macem. Ini nggak nyampe harga segitu ya, cukup kocek 2 jutaan aja kalian udah bisa menaikkan horsepower, torsi, bahkan BBM pun juga anehnya jadi lebih irit. Kenapa? Karena ketika kita gas sedikit aja itu tarikannya udah lumayan berasa gitu loh. Apalagi motor gue ya ZX25R, banyak dari teman-teman juga user-user ZX25R kalau torsinya itu tidak segalak seperti layaknya motor ya katakanlah 2 silinder lah. Cuma setelah udah pakai BRQ, asli men, kebantu, jadi lebih padat, berasa kayak motor yang gak begitu ngempos lah. Apalagi nih gue kebetulan memang sudah ganti knalpot full system segala macem ya, jadinya jadi lebih galak sih tarikan bawahnya. Sudah itu aja sih paling review full komplit tentang BRQ yang udah gue pasang di motor gue ZX25R. Semoga kalian nih teman-teman semua nonton kayak bisa akhirnya mendapatkan informasi mengenai BRQ untuk motor kali ini, apalagi juga untuk motor ZX25R yang lagi booming-boomingnya juga. Jadi ya paling segitu aja, dan terima kasih kepada BRQ yang sudah mempercayakan gue untuk mencoba dan menyicipin barang-barang BRQ-nya, karena
Gak nyesel men, asli. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye, peace.